Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai seleksi. Nah, outline yang akan disampaikan pada sesi ketiga ini adalah seleksi menggunakan if else, kemudian case of, dan juga nanti ada latihan pertemuan ketiga. Jadi apa itu seleksi? Yaitu suatu aksi yang dilakukan jika memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Jadi menganalisis kasus untuk menentukan suatu kondisi boolean, yaitu true or false, dan menentukan aksi yang dilakukan jika kondisi terpenuhi atau true. Jadi kalau di dalam flowchart dia adalah diagram decision. Jadi ketika true akan diaksi kemana, dan ketika false kita berikan aksi apa. Nah, terdapat dua jenis dalam seleksi pada Free Pascal. Yang pertama yaitu menggunakan if, dan yang kedua yaitu menggunakan case. Nah, yang pertama if statement. Bentuk umum dari if statement adalah jika if suatu kondisi dikatakan benar, maka dilakukan suatu aksi. Jika salah, else aksi. Jadi, if true, then aksi. If false, then else aksi. Jadi kondisi memiliki tipe boolean dengan nilai true or false. Sintaknya adalah if ekspresi, then aksi, else aksi, titik koma, n. Contoh, buatlah sintak untuk menentukan apakah sebuah angka termasuk dalam kategori ganjil atau genap. Nah, berikut ini adalah flowchart-nya. Yang pertama, definisikan masalah. Menentukan angka A itu ganjil atau genap. Kemudian, membangun modelnya. B sama dengan mod 2. Jika B sama dengan 1, maka A ganjil. Jika bukan, maka merupakan genap. Nah, berikut ini adalah sintaknya. Jadi membuat program P21, misalkan saya berikan nama P21, library-nya uses CRT, variabelnya didefinisikan A adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian clear screen, masukkan nilai, write masukkannya readline nilai. Kemudian A.2 sama dengan nilai mod 2. Jadi kalau sisa baginya sama dengan 1, dia adalah ganjil. Write angka ganjil. Else berarti lainnya adalah genap. Read K, N. Nah, hasilnya adalah ketika masukkan nilai 4, angkanya genap. If statement terdapat 6 operator hubungan untuk membandingkan dua buah angka. Jadi bisa menggunakan sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini tidak sama dengan. Kurang dari, lebih dari ini menunjukkan tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan. Ekspresi boolean dapat disambungkan dengan 3 operator logika, yaitu not, and, dan or. Urutan prioritasnya yaitu yang pertama not, yang kedua and, yang ketiga or, dan yang keempat adalah operasi matematika yang lainnya. Kemudian misalkan ini not ya. Operator not itu digunakan untuk membuat komplement atau kebalikan dari suatu kondisi boolean. Jadi defaultnya adalah if ekspresi then aksi. Itu kan defaultnya. Nah, not ini adalah untuk yang kondisi komplement dari if yang default. Jadi if not ekspresi, then aksi. Jadi aksi dilakukan jika ekspresi menghasilkan nilai boolean false. Jadi if not true, then aksi true. Dan misal tabel kebenarannya ya. Jadi ketika R-nya adalah true, maka bukan R-nya adalah false. Jika R-nya adalah false, maka not R-nya adalah true, kebalikannya. Contoh, ubahlah sintak yang tadi bilangan ganjil genap menggunakan not. Jadi sama ya, berarti program P21 use CRT, variabel nilai dan A, kemudian begin clear screen. Masukkan nilai, readline nilai. Jika A.2 sama dengan nilai mau dibagi 2, jika hasilnya tidak sama dengan 1, berarti jika hasilnya if not A sama dengan 1, maka tulislah angka genap.
else write angka ganjil, read K, N. Jadi perbedaannya adalah pada not dan kita rubah pernyataannya, aksinya. Jadi kalau dia tidak sama dengan 1, berarti dia adalah genap. Nah, ini statement N. Operator N digunakan untuk menghubungkan suatu kondisi yang terdiri dari beberapa ekspresi relasional. Jadi, sesuatu akan bernilai true jika semua ekspresi menghasilkan nilai true. Jadi, ini kan tabel kebenarannya. Jadi, jika E1 true, E2 true, maka E1 dan E2 adalah true. True dan false, false. True, false dan true, false. False dan false, false. Jadi semua akan bernilai true ketika semua ekspresinya adalah true. Sintaknya adalah if ekspresi, N ekspresi 2, then aksi. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya saya berikan angka N dan OR seperti itu ya. Jadi misalkan ini aksi dilakukan jika ekspresi 1 bernilai true dan ekspresi 2 bernilai true. Contoh, tentukan apakah dua buah angka kelipatan 2 atau 3. 2 dan 3. Jadi pertama definisikan masalah dulu, menentukan angka A apakah kelipatan 2 atau 3. Kemudian model matematikanya adalah B sama dengan A dibagi 2. Jika B sama dengan 0, maka A adalah kelipatan 2. Namun jika B bukan, maka A itu bukan kelipatan 2. Benar ya? Kalau dia habis dibagi 2, maka dia kelipatan 2. C sama dengan A dibagi 3. Jika C sama dengan 0, maka A kelipatan 3. Jika bukan, maka A itu bukan kelipatan 3. Jadi sesuatu nilai A jika habis dibagi 3, maka dia adalah kelipatan 3. Nah, kondisi ini mau dibuat programnya. Jika memenuhi B dan C, maka dia adalah true. Start, masukkan A, B sama dengan A mod 2, C sama dengan A mod 3, kemudian decisionnya. Jika B sama dengan 0 dan C sama dengan 0, maka kondisi true adalah cetak A kelipatan 2 dan 3. Kondisi false-nya, A bukan kelipatan 2 dan 3. Stop. Kita coba. Baiklah, sebelumnya kita lanjutkan dengan if statement OR. Jadi operator OR itu digunakan untuk menghubungkan kondisi boolean yang terdiri dari beberapa ekspresi rasional, sama ya dengan N ya. Jadi ketika dia akan bernilai true jika salah satu atau lebih ekspresi itu adalah true, maka hasilnya adalah true. Jadi kita cek tabel kebenarannya, true atau true adalah true. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Kemudian sintaknya adalah if ekspresi 1 or ekspresi 2, then aksi. Di aksi dilakukan jika salah satu atau kedua ekspresi bernilai true. Contoh, tentukan apakah sebuah angka merupakan kelipatan 2 atau 3. Sama ya. Nah, definisi masalahnya sama, tapi ini nanti menggunakan atau. Jadi nanti perbedaannya adalah pada tabel kebenaran. Nah, ini saya contohkan program P2 uses CRT library-nya. Kita panggil variabelnya, kita butuh A, B, dan C. Jadi kemudian kita mulai clear screen, write masukkan A, kemudian return A. B adalah A dibagi 2. Kemudian C adalah A dibagi 3. Jika dalam kurung B sama dengan 0 atau C sama dengan 0, then aksi benarnya adalah A kelipatan 2 atau 3. Else adalah aksi salahnya adalah A bukan kelipatan 2 atau 3. Kemudian read K, N. Nah, ketika kita masukkan nilai A 44, maka A adalah kelipatan 2 atau 3. Nah, if itu juga bisa bersarang ya. Jadi di dalam if masih ada if lagi. If bersarang merupakan terdapatnya if setelah then or else. Jadi contoh, buatlah sintak untuk membuat predikat kelulusan mahasiswa. Jadi ketika dia start, masukkan IPK. Nah, kondisi if pertama, jika IPK lebih besar sama dengan 2,75, maka dia dicetak lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Nah, ada kondisi kedua.
apakah IPK-nya itu lebih besar sama dengan 3,5? Jika iya, maka cetak predikat cum laude. Jika tidak, maka selesai atau dia tidak ada cetakan lagi. Nah, ini sebenarnya sama saja. Jadi kita bisa menggunakan if dengan statement lebih besar sama dengan, atau kita buat kurang dari. Jadi IPK kurang dari 2,75, maka cetak tidak lulus. Jika tidak, maka cetak lulus. Apakah IPK-nya kurang dari 3,5? Jika iya, maka selesai. Jika tidak, maka dia adalah cum laude. Jadi kondisi benar atau salah itu bisa dibolak-balik tergantung nanti kita mengarahkannya ke statement apa. Jadi jangan bingung ya terhadap benar atau salahnya. Nah, ini ya, misalkan yang saya nyatakan adalah IPK lebih besar sama dengan 2,75. Jadi program P3 uses CRT, variabel IPK adalah real. Kemudian begin, clear screen, write, masukkan IPK. Jadi kita panggil variabelnya return IPK. If IPK lebih besar sama dengan 2,75, maka dicetak apa? Cetak lulus ya, kondisi benar nih. Cetak lulus. Cetak lulus, write-len lulus. Else berarti kondisi salahnya adalah cetak tidak lulus. Cetak tidak lulus. Kemudian ternyata ada lagi, apakah IPK lebih besar sama dengan 3,5? If IPK lebih besar sama dengan 3,5, then cetak predikat cum laude. Jadi then adalah cetak kebenarannya. Kemudian read K. Kemudian kita akhiri if-nya n titik, kemudian kita akhiri programnya n titik. Hingga ketika kita masukkan IPK sama dengan 3,9, maka dia adalah lulus dengan predikat cum laude. Sedangkan kalau misalkan kita masukkan IPK adalah 2 misal, maka dia adalah tidak lulus tanpa ada keterangan predikat cum laude. Nah, selanjutnya adalah ini ya, dengan if dengan kondisi lain, yaitu ketika if-nya kurang dari 2,75. Jadi yang pertama, program P3 uses CRT, library-nya, variabelnya IPK adalah real. Begin, clear screen, write, masukkan IPK, kemudian return IPK. Nah, ini yang menjadi pembeda. If IPK kurang dari 2,75 di sini ya, jika IPK kurang dari 2,75, maka cetak hasil benarnya, yaitu cetak tidak lulus. Write-len tidak lulus. Kemudian else adalah kondisi lainnya atau salah. Tidak ya, berarti dia adalah cetak lulus. Else write-len lulus. Kemudian dia punya kondisi if yang lain. If IPK kurang dari 3,5, maka dia langsung tidak adalah cetak predikat cum laude. Caranya gimana? Jadi if IPK kurang dari 3,5, then else. Berarti kita panggil yang kondisi lainnya, then else. Kalau then aksi benar, then else adalah aksi yang tidak atau aksi yang salah. Write-len dengan predikat cum laude. Read K kita akhiri n untuk if-nya dan n untuk programnya. Maka hasilnya adalah lulus IPK predikat cum laude. Nah, case statement adalah untuk masalah dengan 3 kasus atau lebih. Jadi struktur case itu adalah tujuannya menyederhanakan penulisan if then else. Jadi sintaknya adalah case name of variable. Kalau tadi variabel IPK berarti case IPK of kondisi 1, maka aksi 1, kondisi 2, maka aksi 2, sampai kondisi n, aksi n, titik koma, kemudian diakhiri dengan n titik koma. Jadi ini ya, ada banyak percabangan. Ada case aksi case 1, 2 sampai 4 misalnya. Contoh, tentukan apakah kategori dari huruf yang diinput adalah tabelnya sebagai berikut. Jika A, I, U, E, O, maka keterangannya adalah vokal. Kemudian jika W, Y, dia ada semivokal, selain itu adalah konsonan. Yang pertama, program kita masukkan P24, uses CRT, variabelnya adalah huruf berupa char. Karena selain huruf, maka dia tidak dibaca. Yang dibaca adalah huruf saja. Jadi ketika kita masukkan angka, maka dia langsung keluar dari program. Karena kita setting dia char. Kemudian begin, clear screen, write, masukkan huruf. Return huruf. Nah ini case variable of. Jadi case huruf of
Nah, A, I, U, E, O adalah dinyatakan sebagai vokal. A, I, U, E, O dinyatakan sebagai vokal, kemudian W, Y ditulis sebagai semivokal. Else lainnya adalah Rhineland konsonan. Kemudian N titik koma, Rhineland kita hold outputnya, kemudian N. Maka ketika kita masukkan huruf E, hasilnya adalah vokal. Nah, ini ya perbedaan pada saat penggunaan if dan case of. Jadi misalkan ini ya, saya punya program yang tujuannya itu untuk memanggil. Ketika dimasukkan nilai A sama dengan 10, maka saya tulis hanya 10 sampai 30, tertulis 30. Dan yang lainnya nilai tidak cocok. Nah, misalkan dengan menggunakan if, maka if A sama dengan 10, dan Rhineland nilainya 10. If A sama dengan 20, dan Rhineland nilainya 20. If A lebih dari sama dengan 30, Rhineland nilainya adalah 30. Kondisi lainnya adalah Rhineland tidak ada nilai yang cocok. Kemudian nilai A adalah sebesar sekian. Rhineland, kemudian N untuk mengakhiri if dan N untuk mengakhiri programnya. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan case of, sama ya, menggunakan A adalah variabelnya integer, begin, clear screen, write masukkan nilai A, return A. Nah, di sini case of. Nah, lebih sederhana kan? Case A of 10.2 jika nilainya 10, maka return nilainya adalah 10, titik koma. 20.2 return nilainya adalah 20. 30 return nilainya adalah 30. Else lainnya, maka return tidak cocok dan return nilainya di input adalah A. N titik koma. Nah, kalau if diakhiri dengan N titik, kalau case of diakhiri dengan N titik koma. Kemudian return programnya kita akhiri N. Tuh, hasilnya adalah sama ya. Perbedaannya adalah di proses penulisannya. Lebih sederhana yang case of ketika variabelnya itu adalah banyak. Contoh, buatlah sintak untuk membuat prediksi kelulusan mahasiswa dengan ini 0 sampai 274 tidak lulus, 275 sampai 34 lulus, 35 sampai 4 dengan predikat cum laude. Nah, ini ya, jadi kelemahannya di case of adalah dia hanya bisa membaca integer. Jadi ketika kita baca real, maka dia tidak mau menjalankan programnya. Jadi kan tidak mungkin menggunakan 0 sampai 2 return tidak lulus, 3 sampai 4 return lulus. Jadi tidak bisa membaca keseluruhan program. Maka caranya seperti apa? Caranya adalah kriteria dari IPK kita kalikan dengan 100 karena dia pembulatan 2 angka di belakang koma sehingga akan terbaca. Jadi program P25 uses CRT, variabelnya IPK adalah real, kita masukkan bilangan pecahan berapapun. Kemudian IP kali adalah integer, jadi kita buat IP kali ini adalah bilangan bulat. Karena case of hanya membaca bilangan bulat. Kemudian begin, clear screen, write masukkan IPK, return IPK-nya. Nah, IP kali adalah Strang IPK kali 100. Strang ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengabaikan angka di belakang koma. Jadi yang terambil adalah bilangan bulat saja. Coba cek strang ini di PPT yang kedua, materi kedua. Kemudian case of-nya kita panggil case IP kali. Jadi IP kali adalah sudah menjadi integer. IP kali kemudian kriterianya kita buat menjadi kalikan 100. 0 sampai 2,74 menjadi 0 sampai 274, maka Rhineland tidak lulus. Kemudian 275 sampai 340 Rhineland lulus. Else lainnya Rhineland dengan predikat cum laude. N titik koma Rhineland kemudian N. Maka nanti hasilnya adalah sama ya, sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian ini adalah latihan pertemuan 3. Silakan kalian coba secara mandiri. Nanti pada saat Zoom akan mahasiswa yang bisa menunjukkan akan saya berikan poin tambahan. Baik, terima kasih. Jika masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan via stream chat di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.